Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa dengan saya Ahmad Setiawan dari Sidai Consulting. Berikut saya akan memberikan awareness tentang ISO 22018 ya. Kemudian juga FSSC versi 5 ya. Baik, untuk yang 2018 standar ini diterbitkan di tahun 2018 dan ini menjadi perubahan ini terjadi karena adanya perubahan di ISO 9015, jadi mengikuti konsep untuk high level structure. Yang berikut nanti kami akan jelaskan apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ISO 22018 ini. Ada 4 perubahan besar yang terjadi di ISO 91/2018 dari 2025. Untuk prinsip sistem manajemen keamanan pangan sebenarnya ini tetap sama, ada 4 elemen terkait dengan interactive communication, sistem manajemen, prerequisite program, dan ACCP. Nah, di sistem yang baru ini sudah ditambahkan prinsip manajemen secara umum ya, yang sebelumnya hanya ada di quality atau di sistem manajemen mutu. Nah, sekarang juga dimasukkan ke dalam sistem manajemen untuk food safety ya, atau keamanan pangan, yang terdiri dari customer focus ya, atau fokus pelanggan, kepemimpinan, ikatan terhadap orang atau karyawan, kemudian pendekatan proses, improvement atau peningkatan ya, evidence based decision making atau bukti yang didasarkan pembuatan keputusan berdasarkan bukti, dan relation management atau hubungan manajemen. Kemudian di dalam ISO 2018 ini ada 2 level PDCA, yaitu PDCA yang meliputi seluruh kerangka, artinya meliputi Food Safety Management System itu sendiri, jadi di level organisasi, dan ada PDCA yang terkait dengan operasional atau berkaitan dengan klausul 8. Nah, ini yang membedakan dari standar sebelumnya ya. Nah, ini seperti ini kerangka kerjanya atau framework daripada dual PDCA ya. Jadi kalau kita perhatikan di level manajemen ini ya, dari klausul yang seperti kita ketahui bersama untuk 10 klausul di ISO itu sendiri ya, itu memang mengadopsi siklus PDCA, plan, do, check, action. Plan di sini memang memberikan porsi yang cukup besar ya, cukup besar. Di sini di plan ini dia ada 4 klausul yang terkait dengan plan di Food Safety Management System, berkaitan dengan context organization, kemudian leadership, planning, dan support ya, atau konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dan pendukung ya. Untuk keduanya itu ada di klausul 8, kemudian terkait dengan operation, dan checknya adalah untuk di 9 performance evaluation, dan act-nya adalah di klausul 10 berkaitan dengan improvement. Nah, untuk klausul 8 ini ya, ini diturunkan lagi menjadi PDCA sendiri ya. Jadi ada 2 PDCA ya. Plan yang pertama adalah dari mulai penetapan PRP atau program prasyarat atau prerequisite program yang mengacu ke ISO TS 22021 ya. Kemudian juga terkait dengan sistem mampu telusur ya, seperti kita ketahui bersama, bagaimana organisasi memastikan bisa menelusuri dari mulai bahan baku ya, bahan baku datang, penggunaan bahan bakunya, penggunaan kemasannya, penggunaan ingredientnya, sampai kemudian produk itu dikemas ya, diproduksi dan dikemas dan disimpan di gudang sebelum dikirim ke pelanggan. Nah, tentunya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian sudah memahami yang dimaksud dengan sistem telusur ya. Jadi biasanya dari pihak QC itu memberikan coding atau kode untuk nomor unik terkait dengan bahan baku, kemasan ya. Jadi bisa diketahui bahan baku, kemasan, dan ingredient apa saja yang digunakan pada hari ini, kemudian diproses produksi dan menghasilkan berapa output produksi, berapa banyak, berapa ton, berapa bag ya. Nah, ini yang diidentifikasi sebagai untuk mampu telusur daripada produk tersebut, dari mulai bahan baku sampai produk dikirim ke pelanggan. Nah, untuk menelusuri ini ada 2 metode, ada yang sifatnya forward, ada yang sifatnya
backward ya. Kalau forward itu atau penelusuran ke depan adalah dari bahan baku sampai ke pelanggan. Nah, kalau backward adalah dari pelanggan sampai ke bahan baku. Ya, jadi itu harus mampu ditelusuri secara dua arah, baik forward maupun backward ya. Kemudian perencanaan yang berikut adalah berkaitan dengan emergency preparedness and response atau prosedur terhadap kondisi keadaan darurat ya. Nah, di sini diantisipasi bagaimana dampak terhadap produk atau keamanan pangan bila terjadi misalnya listrik mati, kemudian terjadi kebakaran ya, atau terjadi kebocoran, atau terjadi gempa bumi atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan atau berdampak terhadap produk yang dikonsumsi oleh pelanggan yang berasal dari produk di BCN. Kemudian perencanaan yang berikut adalah berkaitan dengan analisa bahaya ya. Nah, analisa bahaya ini mengidentifikasi apa? 3 bahaya ya, 3 bahaya mulai dari biological, physical, dan kimia ya, atau biologi, fisik, dan kimia. Nah, itu dianalisa. Nah, analisa ini berdasarkan apa? Bisa berdasarkan historical data kejadian yang sudah lalu, bisa berdasarkan performa daripada proses ataupun produk ya, bisa juga berdasarkan data dari kompetitor, atau mungkin juga dari literatur atau reference terkait dengan bahaya yang kita identifikasi ya, seperti itu. Nah, contoh gampang kalau bahaya biologikal adalah bahaya E. coli ya, atau salmonella ya. E. coli itu biasanya kan dari manusia ya, salmonella dari produk berbasis hewani ya. Kemudian juga bakteri-bakteri lain ya, seperti misalnya Staphylococcus aureus. Nah, itu juga termasuk dari manusia. Nah, itu terbawa karena apa? Karena orang atau karyawan tidak melakukan hygiene practice ya, atau melakukan cleaning and sanitasi secara benar ya. Nah, itu sehingga menyebabkan mengkontaminasi ke produk ya. Jadi seperti kita bersama bahwa orang atau people itu yang menjadi media ataupun alat berpindahnya bahan atau bakteri dari satu titik ke yang lain ya, sebagai bahan pencemar makanan. Nah, itu dilakukan analisa bahaya ya. Kemudian baru nanti kita memvalidasi upaya pengendalian terhadap 3 bahaya tadi atau bahaya tersebut yang signifikan ya. Ini dianalisa apakah ini sering terjadi atau apakah dampaknya terhadap konsumen cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi dasar menentukan apakah bahaya tersebut signifikan atau tidak. Kemudian yang signifikan itu dilakukan identifikasi ya, untuk dianalisa apakah dia sebagai CCP, Critical Control Point, atau OPRP ya. Kalau OPRP artinya bahaya itu muncul, tapi bahaya tersebut bisa dikendalikan di proses berikutnya gitu ya. Contoh misalnya terkait dengan pengayakan bahan berjenis powder ya, itu kan dilakukan pengayakan di proses awal ya, di penerimaan sebelum dikirim ke produksi, diambil sampel pengayakan. Nah, ini dikategorikan sebagai OPRP ya. Jadi tetap harus dikontrol karena ada potensi bahaya fisik tidak terkendali ya, atau ada cemaran bahaya fisik. Kalau dilakukan penilaian di awal, maka dia bisa terbawa ke operasional. Nah, cuma ini tidak menjadi CCP. Kenapa? Karena masih ada proses berikutnya untuk untuk menghilangkan bahaya fisik tersebut. Misalnya di akhir produksi ada shifting lagi, atau ada metal detector untuk mengurangi cemaran benda asing tersebut. Nah, itu yang secara gampang bagaimana membedakan antara OPRP dengan CCP. Kemudian kalau CCP itu harus continuous monitoring dan bisa dilakukan action gitu ya, bisa dilakukan action untuk menghilangkan, mengurangi, atau memastikan dia tetap sampai di ambang batas aman ya. Nah, kemudian proses-proses pengendalian tersebut itu harus divalidasi. Maksudnya adalah kalau kita sudah menentukan misalnya dari pengayakan bahan baku, maka harus dipastikan pengayakan bahan baku tersebut memang secara proses dia efektif menghilangkan atau mengurangi bahaya yang diidentifikasi tersebut. Misalnya identifikasi di bahaya sugar itu ada misalnya pecahan gelas atau misalnya pecahan batu. Nah, dipastikan bahwa ayakan tersebut mampu menyaring atau menghilangkan atau
mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Nah, itu namanya validation planning. Artinya ada kapabilitas proses untuk memastikan standar yang ditetapkan secara proses itu bisa dikendalikan. Nah, itu yang dimaksud dengan validation planning, kegiatan validasi ya. Nah, ini semua yang masuk di dalam plan. Kemudian keduanya adalah melaksanakan apa yang tadi Bapak Ibu sudah tetapkan di PRP-nya, di traceability-nya, di analisa bahayanya, kemudian di OPRP plan dan di CCP plan-nya atau HACCP plan-nya ya. Kemudian melakukan juga proses validasi secara reguler gitu ya, untuk memastikan bahwa prosesnya itu tetap terkendali ya. Nah, nanti kemudian itu dikontrol dengan monitoring and measuring. Maksudnya adalah pada saat Bapak Ibu misalnya melakukan pengayakan, kemudian ada form untuk mengukur diayaknya kapan, apakah tersaring dengan efektif, apakah ditemukan ada cemaran, kemudian actionnya apa ya. Kemudian melakukan pengamatan di CCP misalnya di bakery oven ya, yaitu diamati setiap berapa jam sekali, suhunya berapa, apakah masih masuk dalam range, kalau nggak masuk range tindakannya apa yang harus dilakukan ya. Nah, itu adalah masuk dalam control by monitoring and measure ya. Kemudian juga bila ada penyimpangan, bagaimana mengendalikannya. Nah, itu juga diatur apakah dia di rework, recycle, atau dilakukan tindakan seperti yang sudah disepakati dan ditetapkan di dalam prosedur terkait dengan OPRP maupun CCP plan ataupun terkait dengan PRP ya. Nah, kemudian secara berkala ya, diceknya itu dilakukan verifikasi. Tujuannya apa? Verifikasi itu adalah untuk memastikan apa yang sudah disetting di dalam proses tersebut tadi dicatat, direcord, dan proses mempunyai kapabilitas untuk mencapai tersebut ya. Nah, itu adalah proses verifikasi. Jadi prosedur atau metode untuk memastikan bahwa proses tersebut sudah menjalankan sesuai dengan ditetapkan dalam prosedur atau di dalam OPRP plan atau DCC plan ya. Nah, kemudian dari hasil verifikasi itu, apa yang tercakup dalam verifikasi? Salah satu adalah hasil internal audit, hasil pengujian bahan baku, hasil kinerja di proses ya, hasil kinerja di gudang ya, atau juga dari customer complaint atau dari efektivitas penerapan PRP. Nah, itu masuk dalam kategori menganalisa hasil kegiatan verifikasi. Kenapa? Karena nanti hasil-hasil itu akan menjadi input atau masukan untuk kita mereview atau meninjau apakah perlu dilakukan perubahan terhadap sistem food safety management system yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Kalau memang ada yang harus direview atau ada gap, nah itu maka harus dilakukan perubahan. Nah, itu baru masuk di act-nya ya. Jadi memastikan bahwa dokumen terkait dengan PRP dan OPRP dan HACCP plan itu sudah dipahami dan dijalankan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Nah, perubahan besar di dalam versi 2018 ini pertama yaitu adalah terkait dengan risk based thinking ya, atau pemikiran berbasis risiko ya. Pendekatan risiko pada level organisasi. Artinya selama ini kan waktu di 22.000 kita lebih bicaranya adalah risiko potensi bahaya yang muncul di proses ya, yang 3 bahaya tadi kan, bahaya fisik, physical, dan biological, dan chemical. Nah, sekarang ini risk based thinking ini juga menganalisa kemungkinan food safety risk itu terjadi di dalam proses gitu. Misalnya terkait dengan proses pembersihan yang tidak berkaitan dengan human error rata-rata ya. Jadi misalnya proses pembersihan yang tidak sesuai dengan SOP misalnya, atau berkaitan dengan ketidakdisiplinan dalam menjalankan monitoring peralatan atau proses. Nah, itu menjadi risiko proses yang bisa berdampak ke munculnya bahaya fisikal, biologikal, chemical di operasionalnya gitu ya. Nah, jadi risk based thinking ini sebenarnya bagaimana mengendalikan proses supaya prosesnya terkendali sehingga mendukung ke bahaya yang mungkin muncul yang telah diidentifikasi di dalam klausul 8 itu berkaitan dengan analisa bahayanya ya. Jadi di sini kalau di analisa bahaya itu kan sudah bedanya apa ya? Jadi kalau di operasional itu kan proses sudah didesain. Jadi kita mengidentifikasi
ketidaksengajaan yang terjadi sehingga menimbulkan atau mengakibatkan munculnya 3 bahaya tadi ya, bahaya fisik atau bahaya biologi atau bahaya kimia ya. Tapi kalau di risk based thinking ini bicara adalah mengidentifikasi sejak awal proses yang mungkin terjadi sehingga menyebabkan bahaya ketiga tadi tidak muncul gitu ya. Sebenarnya sih secara prinsip sama ya, mereka mengantisipasi kemungkinan bahaya itu muncul. Cuma kalau di operasional ditentukan bahayanya 3 bahaya tersebut. Tapi kalau risk based thinking yang secara safety system manajemennya itu bicaranya lebih global ya, tidak hanya fokus pada 3, tapi juga bisa hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan risiko pada saat melakukan operasional berkaitan dengan food safety management system ISO 22015 ya. Contohnya misalnya sampai kepada perubahan supplier, perubahan bahan baku ya, itu kan sebenarnya tidak diidentifikasi di operasional kan, tapi di risk based thinking itu akan diidentifikasi bagaimana kalau terjadi perubahan bahan baku, bagaimana kalau terjadi perubahan proses, bagaimana kalau terjadi perubahan supplier. Nah, itulah yang diidentifikasi yang kita tidak mungkin melakukan itu di operasional atau di klausul 8 gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan berikutnya adalah dihubungkan dengan sistem manajemen lain, kerangka yang dikembangkan high level structure tadi ya. Jadi di ISO sekarang ini sudah mengacu ke high level structure ya, mulai dari klausul berapa, klausul 4 dengan 10 ya, berkaitan dengan konteks organisasi karena bicaranya strategis ya kan, berkaitan dengan kepemimpinan, bicara dengan komitmen top manajemen, bicara berkaitan dengan pendukung untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan gitu ya, atau alat-alat ukur yang diperlukan. Nah, yang sebelumnya mungkin beberapa poin itu belum tercakup di versi yang sebelumnya. Nah, ini jadi masuknya dalam kategori high level structure ya. Baru kemudian masuk ke klausul 8 operation. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan klausul 7 di versi 2005 ya. Kemudian klausul 9 dan 10 juga kurang lebih sama ya. Jadi memang kalau saya lihat sih yang berbeda adalah sequence-nya atau urutan skema sistem manajemennya, sama di klausul 4, 5 dan 6 ya yang berubah cukup drastis gitu. 6 itu planning ya, perencanaan untuk melakukan identifikasi risiko dan peluang yang ada di organisasi terkait dengan keamanan pangan. Nah, ini klausul di 2005 dan di 2018 ya. Kalau 2005 itu ada 8 klausul, 2018 itu ada 10 klausul ya. Jadi semua ISO itu ya, mau ISO 20.000, 9.000, 14.000, 45.000 itu mereka klausulnya dari 4 sampai 10 sama namanya ya. Mereka menamakannya konteks organisasi juga, leadership, kemudian perencanaan untuk safety management system ya, kemudian support ya, operation, performance operation dan improvement. Jadi di semua ISO itu frameworknya sama di 4 sampai 10 ini ya, 1 sampai 10 ini ya. Jadi yang membedakan mungkin spesifik ada di klausul 8 atau dari klausul 6-nya sedikit berbeda ya. Tapi secara keseluruhan sama itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di mana yang dulunya namanya dokumentasi prosedur ya, tapi sekarang namanya menjadi documented information ya. Kemudian ada action criterion, dulu kan namanya istilahnya limit OPRP ya, atau OPRP limit, sekarang jadi action criterion. Nah, untuk yang CCP tetap critical limit ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan istilah untuk CCP ya. CCP adalah step in the process, jadi tahapan di proses tertentu. Kalau OPRP adalah berkaitan dengan control measure atau tindakan pengendalian ya, mendukung ke CCP. Jadi dengan OPRP itu paling tidak bahaya yang diidentifikasi itu tidak menjadi lebih besar pada saat dilakukan pengendalian di CCP. Jadi sudah dilakukan secara bertahap supaya CCP nanti efektif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah prerequisite problem terkait dengan kondisi dasar ya, kondisi mendasar prasyarat sebelum organisasi menerapkan ISO 22000 ya. Nah, ini istilah-istilah baru yang ada di standar 2018 yang berkaitan dengan critical control point, OPRP dan PRP ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi kalau istilah di sini di critical control adalah step in the process ya. Jadi kata kuncinya itu bahwa dia adalah satu tahapan di proses ya, udah spesifik di mana pengendalian dilakukan ya, diterapkan untuk mencegah, mengurangi signifikan bahaya yang signifikan sampai ke ambang batas yang dapat diterima ya. Kemudian menetapkan critical limit, kemudian pengukurannya, dan bisa diterapkan untuk correction. Nah, ini yang membedakan, bisa diterapkan untuk
correction ya. Kalau di OPRP ya dia juga sama, dia lebih ke tadi kan ke proses pengendalian, jadi control measure atau kombinasi pengendalian yang diterapkan untuk mencegah mengurangi bahaya yang signifikan terkait dengan food safety sampai ke ambang batas aman ya, dimana kriteria and measurement tadi, kriteria dan pengukurannya atau observasi yang dilakukan itu efektif untuk mengendalikan proses atau produk ya. Nah, jadi itu yang membedakan ya antara critical control point dengan OPRP ya. Ya, ini kurang lebih persyaratan barunya di klausul 4 ya, 6 715 716 ya. Sekarang kita masuk ke ISO 22000 ya. Ya, untuk 22.000 ini sebagai kita ketahui skupnya cukup luas ya, dari mulai di sini banyak ya, ada feed producer atau produser untuk makanan ternak ya. Kalau di tempat bawah itu berarti di BCN ini adalah food manufacturers ya. Kemudian juga berlaku untuk transportation ya, untuk animal, untuk di pertanian ya, farmer, kemudian producer, ingredients ya. Ini jadi packaging, catering service ya, itu adalah supplier ya, cleaning and disinfectant dan other food contact material. Itu menjadi scope yang bisa menerapkan ISO 22000-2015 ya. Nah, berikutnya adalah konteks organisasi ya. Jadi di sini di klausul 41 ini bagaimana kita mulai konteks organisasi. Jadi isu-isu internal dan eksternal ya. Misalnya kayak pandemik sekarang, nah itu adalah masukkan kategori isu eksternal ya. Kalau misalnya ketidakdisiplinan karyawan atau masih ada gap kompetensi karyawan terkait dengan food safety, nah itu maksudnya di isu internal ya. Jadi kalau internal itu berkaitan dengan top manajemen, berkaitan dengan karyawan, itu masuk dalam kategori internal. Kalau eksternal itu berkaitan dengan luar, tadi misalnya pandemi COVID, kemudian ada regulasi ya, kebijakan, kemudian juga berkaitan dengan kontraktor atau penyedia eksternal ya, dan berkaitan dengan pelanggan. Itu adalah faktor-faktor yang bersifat eksternal. Jadi di sini dalam mengidentifikasi isu internal dan eksternal. Nah, kemudian juga diminta di dalam ISO 2018 ini sesuai dengan di 91, di mana kita harus memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Nah, sebelumnya itu kita hanya mengidentifikasi kebutuhan dari customer, tapi di versi yang baru ini sekarang kita tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan customer, tapi juga mengidentifikasi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Misal dari pemerintah, dari komunitas atau masyarakat sekitar, kemudian juga dari kontraktor ya, supplier, apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka butuhkan ya dalam berhubungan dengan BCN. Jadi di sini berkaitan dengan siapa yang dipengaruhi atau mempengaruhi atau dia terpengaruh atas tindakan atau kegiatan kebijakan yang dilakukan. Nah, itu masuk kategori sebagai harapan dari pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian juga di sini diatur mengenai ruang lingkup sistem manajemen ya. Kalau untuk BCN misalnya ruang lingkupnya adalah manufacturing breadcrumb ya, baik breadcrumb yang dry maupun yang wet ya. Nah, itu masuk dalam kategori mulai dari proses penerimaan, proses penyimpanan bahan, kemudian persiapan operasi ya, formulasi, sampai kepada sampai kepada proses siap untuk dikirim ya. Jadi processing breadcrumb, penyimpanan, dan sampai disiap dikirim ke pelanggan. Nah, itu yang dimasuk kategori di penentuan ruang lingkup manajemen keamanan pangan. Nah, begitu kita sudah menerapkan ini, maka yang harus disiapkan adalah pertama alur proses ya, atau proses bisnis dari kegiatan tersebut, mulai dari penerimaan sampai ke ke pengiriman ke pelanggan. Itu masuk dalam skupnya ya. Berikutnya terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan ya. Nah, selanjutnya di klausul 5 bicara mengenai kepemimpinan dan komitmen. Ya, di sini bicara mengenai bagaimana sih top manajemen harus memastikan bahwa orang-orang di bawahnya itu mempunyai visi, misi ataupun persepsi yang sama berkaitan dengan proses manajemen. Kemudian bagaimana memastikan sumber daya yang diperlukan dipenuhi ya. Dan kemudian bagaimana mempromosikan atau fokus terhadap
kebutuhan pelanggan berkaitan dengan keamanan pangan ya. Dan kemudian juga bagaimana mendesain, mengarahkan dan memberikan bimbingan terkait dengan sasaran yang berkaitan dengan food safety. Nah itu masuk di komitmen dan komitmen. Nah memang domainnya top manajemen. Kemudian kebijakan ya, penetapan kebijakan keamanan pangan ya. Dan di sini harus memperhatikan terkait dengan komitmen untuk memenuhi produk yang aman ya, kemudian juga memenuhi peraturan dan regulasi, dan juga senantiasa untuk melakukan improvement. Nah hal-hal itu atau poin-poin tersebut, dan juga harus selaras dengan tadi isu internal eksternalnya. Nah itu dalam penetapan kebijakan keamanan pangan ya. Dan di sini diminta untuk mengkomunikasikan polisi tersebut ke seluruh level di organisasi ya, level organisasi untuk dikomunikasikan. Bagaimana memastikan bahwa mereka paham dan tahu apa yang maksud dengan kebijakan tersebut ya, bisa lewat email atau kemudian bisa lewat briefing kepada seluruh karyawan ya. Dan sini juga diatur mengenai bagaimana organisasi menetapkan peran dan tanggung jawab pemenangnya. Jadi job desk bagian produksi itu apa sih terkait dengan food safety, job desk bagian gudang seperti apa, job desk bagian HR terkait dengan food safety itu seperti apa. Nah ini diatur di sini ya. Nah kemudian di planning ini ya sebenarnya bicara mengenai bagaimana organisasi tadi saya bilang secara proses mengidentifikasi risiko dan peluang yang terjadi pada melakukan kegiatan produksi breadcrumb basah maupun breadcrumb kering. Nah begitu kita identifikasi, maka kita harus bisa menentukan apa pengendaliannya terkait dengan dampak terhadap produk tersebut, dan memastikan kesesuaian ya dengan mengendalikan risiko dan peluang yang muncul ya. Kemudian dari gap tersebut bisa juga kita buatkan tujuan food safety management systemnya. Kemudian kita tetapkan juga sasarannya gitu ya. Mulai dari apa targetnya, bagaimana mencapai targetnya, kapan dievaluasi, siapa yang mengevaluasi, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan periode evaluasi untuk memastikan pencapaian itu bisa dikendalikan ya. Nah kemudian yang berikutnya di 63 kita bicara mengenai perencanaan perubahan ya. Jadi bila ada perubahan, misal tadi ada perubahan bahan baku, spek bahan baku, perubahan supplier, perubahan terkait dengan proses. Nah itu harus dipastikan ya, ini dikendalikan, dilakukan secara terencana sehingga bisa minimalkan potensi dampak ataupun kerugian berkaitan dengan proses yang lain. Nah itu maka diatur dalam perencanaan perubahan ya. Nah berikutnya di klausul 7. Klausul 7 ini bicara mengenai sumber daya. Kalau sumber daya berarti bicaranya adalah tentang people, infrastruktur, dan work environment ya. Nah kemudian baru bicara mengenai kompetensi. Kompetensi artinya dilihat dari adakah persyaratan keahlian, pengalaman, pendidikan yang menjadi pertimbangan pada saat menetapkan satu fungsi atau jabatan tertentu. Nah ini nanti akan dilihat bagaimana matriks kompetensi dasarnya dan bagaimana asesmen terhadap kompetensi dasarnya untuk memastikan bahwa tidak ada gap. Kalaupun ada gap maka harus dilakukan tindakan pengendalian, bisa berupa training atau lainnya gitu ya. Nah itu masuk di kompetensi. Kemudian awareness ya, bagaimana memastikan kepedulian orang-orang berkaitan dengan food safety management system ya. Dan juga selanjutnya untuk mendesain komunikasi oleh organisasi, bagaimana komunikasi secara internalnya, bagaimana komunikasi secara eksternal ke pihak regulator ya. Nah itu harus diatur di 74 ini. Dan 75 ini mengatur mengenai pengendalian dokumen ya. Jadi pengendalian dokumen, jadi dokumen-dokumen yang diterbitkan di operasional atau di lapangan itu Bapak Ibu bisa perhatikan itu ada nomor kode dokumennya, ada tanggal terbitnya, ada revisionnya, kemudian juga ada tanda tangan dari pihak yang berwenang atau dari top manajemen. Nah itu untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dikendalikan ya. Kemudian juga di sini diatur mengenai masa retensi atau masa simpan dokumen ya terkait dengan usia produk. Nah, nanti bisa disepakati saja gitu ya dengan disepakati dengan pihak yang terkait atau disepakati dengan badan sertifikasi juga misalnya untuk memastikan bahwa masa retention atau penyimpanan dokumen tersebut itu bisa sesuai dengan persyaratan gitu ya, seperti itu. Yang ini ya
Ini kan lebih ke klausul 8-nya. Nah, di klausul 82 precursor program mengacu ke untuk di food manufacturing mengacu ke ISO TS 2021. Nah, ini persyaratannya berkaitan dengan construction and layout building, layout layout dari pabrik dan lingkungan kerja, kemudian utilities, air, water, energy, waste disposal, equipment stability, clean maintenance, ya, management of purchase material, measurement of prevention cross contamination, cleaning and sanitation, until sampai terakhir food defense, ya, berkaitan dengan food defense. Nah, di 9 ini Bapak Ibu melakukan monitoring measurement berkaitan dengan tadi performan bahan baku, performan diproses, performan produk akhir, dan masukan dari pelanggan, ya. Yaitu dilakukan analisa termasuk hasil internal audit, ya. Nanti hasilnya seperti apa, nah itu harus ditindaklanjuti, ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan internal audit, ya. Jadi tahapannya tadi bagaimana membuat perencanaan audit, ya, kemudian pelaksanaan audit, pelaporan audit, dan tindak lanjut. Nah, di manajemen review berikutnya adalah proses pemastian bahwa sistem sudah dijalankan secara konsisten oleh teman-teman, ya, oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dipastikan melalui internal audit, dan kemudian nanti hasilnya itu akan dibahas di manajemen review. Nah, jadi manajemen review itu punya standar agenda yang yang minimal atau yang sudah ditetapkan, yang dimana kita sebagai perusahaan yang disertifikasi itu harus mengikuti. Baik, untuk klausul 10, klausul terakhir dari ISO 22018 ini sama seperti ISO yang lainnya. Jadi untuk 10.1 berkaitan dengan non-conformity and corrective action atau ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Nah, di sini adalah menjelaskan bagaimana organisasi mengidentifikasi tahapannya ketidaksesuaian yang terjadi, kemudian menginvestigasi untuk mencari apa yang menjadi akar penyebab dari ketidaksesuaian tersebut, dan kemudian melakukan tindakan ataupun tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian tersebut untuk memastikan ketidaksesuaian tidak berlanjut atau sudah sesuai dengan, pastikan sesuai dan terdeliver ke customer sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan untuk corrective action di sini mengidentifikasi akar penyebabnya, ya, kemudian melakukan rencana perbaikan dan di verifikasi efektif perbaikannya. Kemudian bila sudah efektif maka dilakukan standarisasi untuk tindak lanjutnya, di mana corrective action ini bertujuan untuk menghilangkan penyebab sehingga kejadiannya tidak berulang kembali. Yang berikutnya adalah continual improvement. Jadi masukan dari pelanggan atau dari hasil internal audit, atau mungkin termasuk dari hasil internal audit, atau mungkin ada persyaratan baru dari pelanggan atau dari regulator, maka itu bisa menjadi poin bagi organisasi untuk melakukan continual improvement. Terakhir adalah dengan melakukan pembaruan food safety management system, ya, mulai dari PRP-nya, kemudian PRP program, kemudian berkaitan dengan hasil analisisnya, berkaitan dengan food safety plan, HACCP plan, ya, termasuk juga berkaitan dengan regulasi dan perundang-undangan, persyaratan pelanggan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus diperbaharui di food safety management system ini, dan itu akan kemudian direncanakan dan diterapkan selanjutnya di persyaratan berikutnya. Jadi siklusnya berputar terus sesuai dengan konsep di ISO, yaitu siklus PDCA, Plan Do Check Action. Ya, demikian penjelasan saya untuk awareness ISO 22000-2018. Ya, bila ada pertanyaan silakan nanti diajukan ke kami, ya, bisa melalui email ataupun WA, atau bisa ditanyakan ke Bapak Lutfi sebagai QA, nanti bisa diskusikan dengan kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya di dalam mendengarkan training materi awareness 22.000 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.